Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati penyelenggara The Seven International Prophetic Conference di Malaysia, tepatnya di Islamic Science University of Malaysia, dan saya yang banggakan semua peserta dan para rekan dan dekan yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan bersama terkait dengan tema telaah keagamaan masyarakat nelayan Pati dalam ruang budaya. Potret sedekah laut sebagai wajah teologi Islam Indonesia. Pertama, yang harus kita sadari bahwa Indonesia termasuk di Malaysia itu adalah negara maritim. Jadi sudah pasti dan niscaya banyak pelaut yang ada di negara Indonesia, termasuk di daerah utara, Pati, Jawa Tengah. Ruang-ruang budaya, ruang-ruang alam yang terletak di Jawa Tengah itu menjadi ruang-ruang ekspresi untuk menyatukan diri manusia dengan Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sedekah laut. Dalam satu konteks dibicarakan bahwa agama merupakan hal sakral yang menjadi pusat pengabdian dan juga model pengabdian dengan model dan cara yang beragam. Jadi sebagai satu pusat sakral atau agama sebagai satu kepercayaan mempunyai banyak model atau wajah yang beragam dalam pengabdiannya. Bagi masyarakat pesisir khususnya daerah Pati, Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki etos kerja yang sangat tinggi, solidaritas yang kuat, dan terbuka pada perubahan dengan interaksi sosial, masyarakat pesisir mempunyai satu tradisi yang disebut dengan sedekah laut. Sedekah laut ini merupakan satu ekspresi keagamaan yang dilakukan oleh para nelayan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan rizki dari atau penghasilan dari laut, sehingga ruang-ruang ekspresi itu, rasa syukur itu dimunculkan dalam bentuk yang namanya sedekah laut. Disadari bahwa etos kerja yang tinggi karena berhadapan langsung dengan alam, masyarakat pesisir mempunyai satu ikatan solidaritas yang kuat, sehingga dalam konteks sedekah laut, para masyarakat pesisir itu bergotong royong untuk mensukseskan rasa syukur yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi konteks keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir itu berbeda dengan masyarakat pegunungan atau masyarakat perkotaan. Jadi melihat fenomena itu adalah sebenarnya ruang ekspresi teologi sebagai rasa bentuk syukur atau pengabdian masyarakat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Oleh sebab itu kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya ruang ekspresi. Di slide sebelumnya dijelaskan bahwa ada ruang ekspresi, ruang keagamaan atau wajah keagamaan. Pertama itu wajah keagamaan horizontal, yang kedua ialah wajah keagamaan vertikal. Yang wajah keagamaan horizontal ialah bahwa masyarakat saling berbagi ketika mengadakan syukuran itu. Adapun wajah keagamaan horizontal, vertikal ialah masyarakat memanjatkan, memunajatkan doa-doa supaya hajatnya, rizkinya ditambah oleh Allah. Tindakan-tindakan tersebut maka patut kita analisis dengan beberapa teori, termasuk teori tindakan dari Max Weber. Teori tindakan Max Weber dalam konteks ini, Weber mengartikan bahwa agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan diwujudkan oleh satu kelompok atau masyarakat
dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan, apa yang diyakini sebagai yang gaib, yang suci. Jadi dalam konteks ini ialah agama sebagai satu sistem tanda atau suatu sistem keyakinan yang dimana orang bisa mengekspresikan rasa keyakinan itu dengan apa yang diyakini, yang dirasa, dan yang dipikirkan. Kepada siapa? Kepada yang maha suci. Dengan demikian ada 4 tindakan yang harus kita teliti dalam konteks ini. Dalam konteks sedekah laut, yang pertama itu adalah tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan nilai, dan tindakan instrumental. Dalam konteks ini kita bisa memahami bahwa tindakan tradisional yang dilakukan oleh para nelayan ialah sedekah laut bagi para nelayan ialah suatu tindakan yang sudah dipraktekkan oleh pendahulu atau nenek moyang. Jadi sedekah laut itu tidak baru adanya, tetapi sudah lama yang sudah ada, sudah dipraktekkan oleh nenek moyang. Ini adalah sebagai satu tindakan tradisional karena melestarikan budaya, melestarikan satu adat kepercayaan yang diyakini sebagai silah atau media untuk dekat kepada Allah. Yang kedua ialah tindakan afektif. Tindakan afektif dalam konteks ini ialah bahwa realisasi dalam sedekah laut dipenuhi dengan tindakan-tindakan afektif, digambarkan dengan pemberian atau perayaan sebagai bentuk syukur pada Tuhan yang memberikan hasil laut. Jadi perayaan, ada event itu, event budaya itu adalah sebagai event rasa syukur, tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi syukur itu diluapkan dalam bentuk sosial, dikumpulkan, orang saling memberi, saling berbagi. Dalam konteks ini itu yang disebut dengan tindakan afektif. Pada konteks yang lain, sedekah laut merupakan tindakan nilai. Yang terkandung dalam sedekah laut ialah adanya nilai-nilai agama. Karena dalam konteks ini orang tidak hanya rasa bersyukur, tapi juga membaca ayat-ayat agama, membaca kitab suci, membaca sholawat sebagai suatu bentuk pengabdian yang menyatu. Ya, dalam atribut yang digunakan sebelum dilarungkan ke laut, mereka para masyarakat itu sudah bersama-sama berkumpul, bersedekah, membaca Asmaul A'dham, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tahlil dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai agama yang dilestarikan dalam sedekah laut. Yang terakhir ialah tindakan instrumental. Tindakan instrumental ini yang ditandai dengan atribut-atribut yang disesuaikan dengan tujuan. Contoh, melarungkan kepala, atau contoh memberikan jajanan atau makan snack-snack yang merupakan ada simbol makna-makna tertentu yang harus digali, terutama makna-makna tentang teologis. Kenapa harus melarungkan itu? Karena ada konteks di situ yang dituju oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur, tidak hanya kepada dirinya tetapi juga kepada alam. Sebagai penutup, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ialah bahwa praktek sedekah bumi atau sedekah laut yang berkembang di Indonesia merupakan resepsi atau representasi teologi seseorang hamba masyarakat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang maha transendental, sebagai bentuk pendekatan yang dilakukan dengan cara yang disederhanakan dalam bentuk budaya dan ragam tindakan yang ditunjukkan. Jadi karena Allah itu maha tinggi dan tidak semua orang bisa sampai kepada dalam beribadah dan langsung menuju kepada Allah. Jadi diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana, termasuk salah satunya ialah bentuk sedekah laut. Terima kasih dari saya mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.